Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rizky Ismaya. Di sini saya mau mempresentasikan hasil PPT dari tugas kepabeanan yang udah saya buat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai undang-undang tentang kepabeanan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lia. Berikut ada nama Bu Lia juga beserta gelarnya. Kemudian teman-teman bisa download juga file resmi daripada undang-undang kepabeanan itu di link yang udah Maya sertakan di bawah bagian kanan bawah gitu. Untuk file resminya ini itu berupa pasal per pasal atau ayat per ayat yang membahas tentang undang-undang tentang kepabeanan itu. Kalau nggak salah itu ada 109 lembar pengesahan mengenai undang-undang dari kepabeanan sendiri. Oke, lanjut. Nah, untuk tampilan awal mengenai undang-undang kepabeanan itu ada tampilan seperti ini dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1945 tentang kepabeanan. Nah, bentukan daripada atau tampilan daripada Undang-Undang kepabeanan sendiri itu seperti ini awalnya. Kalau di PPT ini bentukannya Maya buat kayak piagam gitu ya. Ada dengan persetujuan bersamanya sebagai judul atau kepala daripada pembukaan materi kita. Oke, lanjut slide selanjutnya. Untuk pasal pertama ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu apa aja sih isi dari pasal 1 ini? Oke, lanjut. Pasal 1 dalam undang-undang ini membahas tentang kepabeanan, daerah kepabeanan, kawasan kepabeanan ataupun kantor pabean, kemudian membahas pos pengawasan pabean, kewajiban pabean, pemberitahuan pabean, kemudian Menteri, Direktorat Jenderal beserta dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk pasal 1 sendiri ini dia membahas mengenai istilah-istilah ataupun kata-kata yang mungkin kita ketemui dalam dunia kepabeanan atau dunia pabean imigrasi atau karantina. Dan biasanya ini secara internasionalnya disingkat dengan sebutan CIK begitu. Custom, Immigrant, and Quarantine. Oke, lanjut slide selanjutnya itu bab 2. Bab 2 ini di PPT Maya membahas tentang pengangkutan barang impor dan ekspor. Kemudian apa aja sih kalau misalnya kita membahas tentang pengangkutan barang impor dan ekspor ini? Nah, sebenarnya banyak pasal yang membahas mengenai pengangkutan barang ekspor dan impor sendiri. Namun di sini Maya ambil aja pembahasan mengenai pasal 7A yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean ataupun pengangkutnya itu berasal dari daerah pabean sendiri. Kalau membahas tentang luar daerah pabean ini, dia membahas tentang hal-hal pengangkutan yang berasal dari ekspor luar negeri. Sedangkan pengangkutan daripada daerah pabean sendiri itu seperti pengangkutan importir ke luar negeri begitu. Nah, di slide ini kurang lebih dia membahas mengenai pengangkutan tadi ataupun pengangkutan ekspor dan impor. Lanjut ke slide selanjutnya itu bab 3. Bab 3 ini menjelaskan mengenai ekspor. Kemudian apa aja yang menjadi pembahasan daripada ekspor? Pembahasannya itu pasal 11A. Nah, di pasal 11A ini sebenarnya banyak juga yang membahas mengenai pemberlakuan ekspor atau aturan daripada ekspor sendiri. Namun di sini kita ngambil pasal 11A. Ini kurang lebih bagian umumnya daripada aturan ekspor yang berlaku di Indonesia.
Dan lanjut, karena tadi udah Maya bilang kan kalau lembar pengesahan daripada Undang-Undang Kepabeanan sendiri itu kan banyak, ada 109 halaman begitu kan. Kalau tadi kita udah bahas bab 1, bab 2, bab 3, sekarang kita lompat aja ke bab 10. Karena kan PPT-nya ini versi Maya begitu. Kemudian bab 10 ini kita akan membahas mengenai larangan dan pembatasan impor. Nah, sama seperti hal-hal sebelumnya begitu. Kalau misalnya pasal mengenai larangan dan pembatasan impor ini kurang lebih juga sama. Itu tuh banyak banget gitu aturan atau pasal yang dibagi menjadi ayat-ayat yang berupa aturan mengenai kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Kemudian kita ambil aja ini pasal yang mencakup secara keseluruhannya, atau bisa dibilang pasal intinya itu terletak pada pasal 53. Nanti Maya juga bakal cantumin link untuk Google Drive-nya. Di situ ada PPT berupa kepabeanan ataupun tugas-tugas yang sifatnya itu berkaitan dengan transportasi darat, transportasi laut maupun udara, yang sifatnya akan berkaitan dengan dunia kepariwisataan atau dunia kepabeanan juga. Kita skip aja mungkin. Nah, lanjut ke slide ini itu kita akan membahas tentang pembahasan atau rangkuman secara umum mengenai pasal-pasal daripada isi dari Undang-Undang Kepabeanan sendiri. Kemudian apa aja sih yang bisa kita bahas di dalam pembahasan ini? Lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Dan ternyata dulunya Undang-Undang Kepabeanan ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Kemudian terjadi revisi atau perubahan yang sifatnya secara umum, antara ini didasarkan pada sidang per tahun yang dilakukan oleh DPR, MPR, dan Presiden sendiri. Kurang lebih sidang ini dilakukan atas dasar daripada pertimbangan atau aturan yang mungkin akan dijadikan dasar hukum daripada dunia kepabeanan. Oke, lanjut. Nah, umum. Pembahasan umum untuk poin yang pertama ini kurang lebih membahas tentang fungsi, peraturan, dan adanya lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai, teman-teman. Karena ya kalau kita timbang mengenai dunia importir dan eksportir itu kan pasti banyak kan ya cakupannya gitu. Apa aja yang menjadi aturan atau landasan dasar daripada bagaimana cara kita melakukan ekspor dan bagaimana cara kita melakukan importir begitu. Dan kurang lebih aturannya ini sama dengan maksud dan tujuan agar nantinya ketika kehidupan kita itu sebagai pelaku atau tindakan agar kita tidak menyalahi aturan atau merugikan orang lain begitu. Misalnya kalau teman-teman mau jadi investor atau mau jadi kayak tukang pengangkutan lalu lintas barang begitu, antara kurang lebih atau maksudnya seperti penyalur begitu kan, antara luar negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri. Dan kurang lebih istilah ini disebut dengan seorang importir atau eksportir. Pastinya nanti teman-teman akan berhadapan dengan aturan dasar daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian lanjut poin yang kedua itu secara singkat. Poin yang kedua ini membahas mengenai pasal 102, yaitu mengatur mengenai penyelundupan. Nah, kalau misalnya udah kita berbicara mengenai pengangkutan barang, pastinya itu bakal ada yang namanya penyelundupan atau pengangkutan barang secara diam-diam begitu. Dan kurang lebih pengangkutan barang ini disebut dengan pengangkutan barang ilegal yang sering kita lihat di berita atau mungkin kita baca di berbagai media sosial, itu seperti pengangkutan barang yang sifatnya barang terlarang seperti narkoba ataupun pil ekstasi sejenis zat-zat terlarang begitu. Kayak zat-zat kimia juga merupakan bagian dari penyelundupan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kemudian kita lanjut poin ketiga. Kita ambil aja kesimpulan poin ketiga ini. Di poin ketiga membahas perlu adanya tinjauan ulang mengenai aturan penyelundupan. Nah, kalau misalnya poin kedua ini membahas tentang aturan penyelundupan, dan yang ketiga ini mempertegas kembali gitu, bagaimana aturan atau pasal per pasal diterapkan untuk menindaklanjuti semisalnya ada aturan atau orang-orang yang secara menyeleneh gitu, atau maksudnya secara tidak bertanggung jawab melakukan penyelundupan untuk merugikan orang lain ataupun negara sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas apa ya? Oke. Di poin keempat dan poin kelima ini membahas mengenai makna implisit dan implisit. Mungkin kalau dalam sastra Indonesia atau di SMA, di SD, ataupun di SMP, teman-teman udah belajar mengenai makna tersirat dan makna tidak tersirat begitu kan. Untuk makna tersirat sendiri mungkin kita artikan sebagai implisit, eksplisit. Untuk makna yang tidak tersirat itu kita artikan sebagai implisit begitu kalau di dalam dunia sastranya. Kemudian apa kaitannya dengan dunia kepabeanan gitu kan pertanyaannya sekarang. Dalam dunia kepabeanan, arti daripada eksplisit itu aturan yang jelas, tersurat jelas, dan tidak tersembunyi. Jadi, untuk poin keempat ini, Undang-Undang Nomor 10 itu membahas bahwa aturan kepabeanan itu tersurat sangat jelas dan sifatnya tidak tersembunyi. Kemudian untuk poin ke-6 ini dia itu maknanya implisit. Maksudnya ada aturan yang menyinggung mengenai aturan hukum secara tegas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk poin ke-7 dan poin ke-8 ini membahas tentang apa sih? Gitu kan. Untuk poin ke-7 itu membahas tentang fungsi TPB. Dan fungsi TPB ini tidak berlaku bagi ekspor dan hanya impor. Apa sih yang dimaksud dengan TPB? TPB itu tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat ini sebagai bentuk atau tindakan dukungan apabila misalnya ada perusahaan Indonesia atau investor Indonesia yang akan melakukan impor ke luar negeri. Dan ini biasanya berupa impor barang. Nah, poin ke-8 membahas mengenai perlunya penambahan hukum perdata berstandar internasional. Oke, kan kita udah buat aturan mengenai kepabeanan dan aturannya ini sifatnya itu berlaku di daerah atau negara Indonesia kita kan. Dan aturan ini itu juga harus kita sesuaikan atau kita selaraskan agar undang-undangnya ini sesuai dengan aturan yang berstandar internasional atau bertaraf internasional begitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide ini kayaknya pembahasan terakhir deh mengenai pembahasan umum daripada undang-undang kepabeanan yang kita bahas sekarang. Poin ke-9, pada pasal 69 ini kurang lebih membahas lembaga hukum perpajakan. Lembaga hukum perpajakan udah nggak asing lagi ya bagi kita. Kayak misalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu kan. Karena pada dasarnya ya ketika kita mendengar nama Direktorat Jenderal Bea Cukai, pasti pikiran kita mengarah kepada impor, ekspor, ataupun perpajakan mengenai aturan hukum yang berlaku di Indonesia begitu kan. Berarti poin yang pasal ke-69 pada poin pembahasan umum ini dia membahas mengenai lembaga hukum perpajakan. Lembaga hukumnya itu mungkin ya tadi seperti kita ambil saja contohnya itu contoh umumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, lanjut
poin selanjutnya atau poin ke-10 ini membahas tentang GATT. Apa itu GATT gitu? Sesuai dengan Agreement on Implementation of Article 7 of General Agreement on Trade and Tariff. Dan ini dikeluarkan pada tahun 1994. Nah, sedikit mau Maya jelaskan, GATT ini ternyata merupakan perjanjian umum dan tarif perdagangan. Dan ini tuh udah disetujui antar negara dan sifatnya ini memang aturan hukum secara internasional begitu. Kurang lebih GATT ini sama dengan WTO, tapi sifatnya nggak sama gitu. Mereka tuh berbeda. Ada GATT dan ada dengan WTO. Dan mereka tuh sama-sama membahas tentang aturan dan tarif yang berstandar internasional. Kurang lebih kalau misalnya lembaga atau organisasi yang sifatnya bertaraf internasional, pasti mereka di bawah naungan daripada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari Maya. Dan ini presentasinya itu sifatnya secara versi Maya sendiri. Mungkin teman-teman nanti ada lagi versi yang lainnya. Mungkin kita sama-sama belajar dan akan terus belajar. Nah, ini Maya punya satu kata-kata atau satu remind begitu. Remindnya ini Maya baca di Pinterest, karena Pinterest itu merupakan suatu situs atau web yang isinya itu ya kayak apa ya, kayak membahas tentang, ada juga sih membahas tentang ilmu-ilmu gitu kan. Kata-katanya itu, jika kau merasa tinggi, periksa batinmu, mungkin ia sedang melayang kehilangan pijakan. Waduh, kalau kata-kata ini kayaknya ngena banget gitu kalau misalnya kita dalami artinya. Oke guys, terima kasih udah mau ngeliat video Maya. Terima kasih juga udah mau membahas tentang undang-undang kepabeanan sama Maya. Terima kasih waktunya, Inspiring People. Kayaknya Inspiring People ini semua teman-teman itu bisa jadi inspirasi loh bagi semua orang gitu. Oke, salam dari Maya. Maya mau mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih sekali karena kita udah mau sama-sama membahas tentang undang-undang kepabeanan. Dan PPT ini Maya buat berdasarkan versi Maya pribadi. Dan sekiranya kalau misalnya teman-teman ada tanggapan, ada saran, dan ataupun ada masukan gitu yang sifatnya membangun, Maya dengan senang hati sekali mau menerima saran atau pendapat daripada teman-teman sendiri. Karena nantinya feedback dari teman-teman itu bakal Maya jadiin sebagai sebuah motivasi gitu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Karena feedback dari teman-teman sendiri itu merupakan pembelajaran yang sangat nyata apabila kita mengambil kesimpulan daripada tindakan yang udah kita lakuin. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah mau bahas undang-undang kepabeanan ini. Dan juga untuk ibu dosen pengampu, terima kasih sekali sudah mau berbagi ilmu dan sudah mau memberikan tugas ini kepada kami. Pastinya tugas ini sangat bermanfaat sama kami. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.